Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebatnya SMK Krian 2? Salam sehat, salam sehat, salam sehat. SMK Krian 2 hebat sekolahnya, dahsyat peserta didiknya. Kembali lagi di acara pagi-pagi Yes SMK Krian 2. Oke, Pak Heri kali ini tidak sendiri karena Pak Heri akan ditemani sama Bapak yang luar biasa yang saat ini sedang masif sekali untuk melakukan vaksinasi nasional. Nah, sebelum acara ini dilanjut, perlu Pak Heri sampaikan anak-anak yang ada di rumah maupun pemirsa dari YouTube-nya SMK Krian 2 dimanapun kalian berada, tetap jaga jarak, tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Makan makanan yang bergizi karena virus masih ada dan belum hilang dari dunia atau dari Indonesia. Maka dari itu selalu patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube-nya SMK Krian 2. Nah, pada kesempatan pagi hari ini Pak Heri kedatangan tamu yang luar biasa yang tadi sudah Pak Heri singgung di awal pembukaan. Langsung saja kita berkenalan dengan orang yang luar biasa, dengan Bapak yang luar biasa dari Kodim 0816 Sidoarjo. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Salam hebat, salam dahsyat. Salam dahsyat. Iya. Ya, salam sehat. Salam sehat, ya. Okay. Mohon izin, Pak, untuk memperkenalkan diri mungkin, Pak. Baik, nama saya Kamsuri, pangkat Kapten CHB, jabatan kami Pasiter atau Perwira Seksi Teritorial Kodim 0816 Sidoarjo. Gitu ya, itu nama dan pangkat saja dulu. Untuk kesehariannya, kami di Kodim berinteraksi dengan masyarakat di sekitar, baik mulai dari masyarakat umum, tingkat pelajar, mahasiswa, maupun elemen yang lain semuanya yang ada di Sidoarjo, khususnya dalam penanganan COVID-19. Saya biasanya, ini kan Pak Kamsuri, kita ya. lebih enaknya manggilnya siapa ini, Pak? Biasa panggil Pak Ari aja. Oh, Pak Ari gitu ya? Pak Ari gitu ya? Ya. Ya, Pak Ari. Ini melihat sedang apa ya, Pak ya? COVID-19 ini kan sedang merajalela, Pak. Artinya di seluruh dunia itu terkena dampak dari COVID-19. Nah, dari Kodim sendiri ada nggak program-program untuk pengentasan atau percepatan terkait COVID-19 ini, Pak? Oh ya, bisa baik. Diceritakan, Pak? Ada, Pak Eri. Jadi semua ya Pak ya, TNI, Polri, instansi terkait, Pemda, Dinkes, semuanya dengan elemen masyarakat semuanya pastinya mendapat perintah atau mandat dari masing-masing pimpinan ya Pak ya. Kalau kami di Kodim mendapat perintah dari Pak Dandim juga dapat perintah dari Danrem, Pangdam, Kasat, Panglima TNI. Bagaimana caranya supaya segera menekan COVID-19 ini? Ya, salah satu cara itu kita melaksanakan serbuan vaksinasi. Ya, serbuan vaksinasi mulai dari masyarakat umum, mulai dari pelajar, mahasiswa, semua untuk yang kita tangani saat ini 12 tahun ke atas dengan menggunakan vaksin Sinovac dan AstraZeneca. Itu ya Pak ya. Jadi itu salah satu cara untuk meningkatkan atau membuat herd immunity ya. Jadi kalau imun tubuh kita sudah kuat, itu targetnya kan 70% dari jumlah penduduk Sidoarjo, khususnya Sidoarjo. Itu kita bersinergi mulai dari TNI, Polri, Pemda, bagaimana caranya kita menyerbu. Ya, kita serbu karena musuh kita ini nggak kelihatan ya, virus kan nggak kelihatan. Jadi kita serbu ya rame-rame, bukan hanya salah satu yang menyerbu. Nah, itu kita serbu rame-rame supaya cepat bisa dikendalikan. Dan anak-anak, khususnya untuk anak-anak SMK 2 Krian,
yang sudah kita laksanakan vaksinasi ini harus tetap menjaga protokol kesehatan. Ya, baik 3M, 5M, semuanya harus. Kedepannya nanti kita akan membuat satgas tingkat sekolah. Tingkat sekolah. Ya, siap, Pak. itu Kebetulan SMK Krian gitu. sudah ada satgas. Sudah kan? Ya, sudah ada, Nah, Pak. satgasnya itu nanti akan diperkuat oleh Babinsa, Siap, ya, siap. Bintara Pembina Desa, Koramil Krian, itu nanti akan mendampingi di sini, mengawasi supaya mereka tetap menggunakan atau mematuhi protokol kesehatan, Iya. didampingi dengan Babin Kamtibmas, ya. Oke. Oke. Luar biasa ini kerja keras dari bapak-bapak Kodim Angkatan Darat ini terkait masifnya kegiatan vaksinasi nasional yang sudah diselenggarakan. Pak, ini banyak nih Pak rumor di luaran sana itu terkait vaksin Pak. Ada yang menyampaikan bahwa vaksin itu haram, vaksin itu nantinya menyebabkan kematian semakin banyak. Itu menurut Bapak bagaimana Pak gambarannya? Apakah vaksin itu haram atau memang sesuatu yang tidak diperbolehkan atau gimana Pak? Jadi statement itu sudah diberikan atau sudah disampaikan oleh MUI. Iya, betul. Jadi kita ini kan taat dengan aturan dan siap, Pak. himbauan, dan itu pastinya sudah melalui kajian-kajian. Betul. Itu hoax seperti itu, berita bohong, berita hoax itu seperti itu harus bisa kita tepis dengan sekali. cara sudah dibuktikan oleh pemakai atau yang sudah divaksin, ya, dan sudah disampaikan oleh MUI baik tertulis maupun lisan bahwa vaksinasi itu halal, ya, dan aman digunakan. Itu anak-anak SMK 2 Krian ini yang sudah disuntik, tugasnya mereka untuk menyampaikan ke teman-temannya yang lain yang masih merasa takut atau merasa khawatir bahwa vaksin ini tidak aman, vaksin ini tidak halal. Tugasnya mereka nanti akan menyampaikan penjelasan ke teman-temannya. Itu lebih mengena, Mas. Betul sekali. Ya, betul jadi sekali. dari jaringan itulah mereka akan menyampaikan hal-hal positif. Iya, Gitu. siap. Kita akan saling mengkanter. Jadi hoax itu harus dikanter dengan pemberitaan atau penyampaian yang positif. Dari teman-teman ini. Iya, ini jadi anak-anak yang kemarin bertanya ke Pak Heri ini sudah dijawab langsung sama Pak Ari bahwa untuk vaksin itu aman. Jadi kalian juga harus bisa menjadi duta Pak ya, artinya memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa vaksin itu aman dan jangan termakan berita hoax. Karena berita hoax itu nanti akan menyesatkan dan menimbulkan banyak perpecahan gitu Pak ya. Pak, ini ngomong-ngomong terkait Kodim 0816 ini sudah berapa vaksin Pak? Mulai dari awal sampai sekarang yang sudah didistribusikan ke masyarakat Pak? Kita sudah menggunakan sekitar 37.000 dosis. Luar biasa Ya, Pak. Itu kita sudah mencapai segitu. Dan kita masih disuplai terus untuk vaksin Pak, baik dari Kodam maupun dari Dinkes Sidoarjo. Luar biasa. Jadi luar biasa. vaksin yang ada dilaksanakan oleh TNI maupun Polri. Iya. Untuk siapa? Untuk warga Sidoarjo. Jadi kalau dikerjakan sendiri berat Mas, harus bersama-sama. Seperti yang dilakukan SMK Krian 2 saat ini Pak ya. Jadi kita kerjasama dengan Kodim 0816 untuk vaksinasi massal siswa kita. Kurang lebih ada 1.300 Pak. 1.300 target siswa, iya. Dan kami mengucapkan terima kasih Pak sudah difasilitasi, kita sudah diberikan arahan dan juga tadi Bapaknya sudah menyampaikan bahwa anak-anak yang sudah divaksin harus menjadi duta, menyampaikan kepada saudara mungkin tetangganya bahwa vaksin itu aman. Itu mungkin yang lebih penting Pak. Dan jangan termakan sama berita-berita hoax. Nah ini Pak yang sekarang ini sedang apa Pak ya, ditanyakan juga sama beberapa siswa kita, Pak. Setelah vaksin itu kok apa Pak ya, agak panas badan saya, biasanya sehari 2 hari itu enggak apa-apa Pak ya, hal-hal yang seperti itu Pak ya? Itu enggak apa-apa, itu reaksi. Reaksi Pak ya? Itu reaksi, jadi kalau menurut, itu lebih jelasnya yang menjawab dokter ya. Iya, karena betul, itu ranahnya atau yang kompeten untuk menjawab itu, tetapi itu hal biasa. Setahu saya yang saya selalu di lapangan, pengalaman-pengalaman
teman-teman baik anak-anak siswa pelajar atau orang umum yang habis disuntik ada juga yang Ada nyampaikan juga, gitu, tapi itu nggak masalah, nggak masalah. itu reaksi. Betul. Itu reaksi, jangan dibuat ini. Biar ya saya sampaikan sebelum vaksin itu sebisa mungkin yang ini harus sarapan dulu. Sarapan dulu, nah ini Ya, yang mau itu. divaksin harus sarapan dulu ini ya. Sarapan dulu, minum yang banyak, Betul. makan yang banyak kan seperti Kan ada juga tuh yang anak-anak itu yang pagi itu nggak biasa sarapan gitu. Iya. Tapi kalau mau divaksin usahakan minimal sarapan roti Iya, atau sarapan nasi sedikit dulu ya. Iya. Dan alhamdulillahnya Pak Ari di SMK Krian 2 ini baik guru maupun tenaga kependidikan kami 100% sudah vaksin kedua. Alhamdulillah. Tinggal peserta didiknya. Jadi hari ini kita awali dengan vaksin yang pertama, Pak. Ya, Oke. jadi 1.300 peserta didik kita, Pak. Untuk di Kodim sendiri, Pak, setelah kegiatan-kegiatan vaksin kan sudah masif sekali. Ini target akhirnya ini sampai kapan, Pak? Ini nanti, Pak? Baik, target akhirnya Iya. nanti kita akan mencapai di 70% jumlah penduduk. Oh, 70%, Nah, Pak, setelah ya. itu nanti ada rencana program suntik untuk anak-anak Oh, pelajar 12 ke bawah. 12 ke tahun bawah, Pak, ya. Jadi anak usia menggunakan- SD itu, Pak, iya. ya. SD, TK itu, Pak, ya. Betul, kemungkinan itu karena anak-anak ini kan juga harus diberikan bekal herd immunity yang kuat Betul, ya betul, untuk masa depannya yang lebih kuat, termasuk lansia. Lansia. Ya, orang tua lanjut usia Iya. itu kita prioritaskan, Betul. Pak. Kita prioritaskan, jadi kita kerjasama dengan semua babinsa di wilayah untuk mendata orang tua, lansia. Kita laksanakan door to door. Kita Oh, lansia ini juga menjadi sasaran, sasaran, juga, Pak, ya? ya, Sasaran karena juga, ya. beliau-beliau itu sudah sepuh, jadi harus kita berikan vaksinasi untuk keamanan dia ya, untuk herd immunity-nya beliau-beliau Siap, itu. siap. Iya. Gitu. Jadi dulu juga kita sebelum ini kan udah level 1 nih. Sudah level ya, 1. jadi sudah mudah-mudahan kita bisa mempertahankan status ini sehingga anak-anak pelajar itu bisa PTM, bisa benar-benar fokus sekolah, tapi tetap protokol kesehatan jangan sampai terulang kayak dulu pada saat level 4. Kami juga Iya, bekerja keras, Itu ngeri sekali, Pak, terutama level 4 itu, memindahkan Pak, ya. isolasi mandiri ke Betul, isolasi betul, terpusat. betul. Itu tiap hari Kodim, Koramil, ya Iya. itu melaksanakan itu dengan Babin Kamtipmas dan Polsek Iya, semuanya, betul, mindahin ke isolasi terpusat Ngeri dengan sekali harapan itu, Pak. supaya di desa itu atau di tempat tinggalnya itu tidak ada penyebaran lagi. Betul. Karena tidak ada yang bisa menjamin orang yang isolasi mandiri tidak bakal keluar rumah. Keluar rumah. Ya kan? Betul. Nah, virus ini kan tidak tahu kita radius berapa, Betul. itu kayak apa rupanya gitu kan. Ya lebih kita pindahin mereka ke isolasi terpusat. Itu dulu kerja yang salah satu poin yang membuat level kita turun karena jumlah penyebarannya sudah menurun, Iya. angka kematian sudah sangat-sangat drastis. Iya. Pak Ari, saya nggak bisa membayangkan ya bagaimana kerja kerasnya dari teman-teman TNI, Polri, dan juga dari orang-orang di tenaga kesehatan, Pak, ya, terkait penanganan Iya. COVID ini. Kalau dari kitanya itu tidak ada antisipasi untuk menanggulanginya juga gitu loh. Iya. Artinya tadi Pak Ari sudah cerita secara masif, sudah dilakukan banyak sekali kegiatan, tapi kalau masyarakatnya bandel kan sia-sia gitu loh, Iya, Pak, iya. kerja keras kita. Soalnya tadi saya juga ketika jemput teman-teman nakes dari DKT ke SMK Krian 2 itu banyak cerita, nanti itu mau ada vaksin di sini, sampai mohon maaf, Pak, yang namanya hari Minggu itu bagi tenaga nakes itu tidak ada. Jujur, Pak, tadi itu di hati saya yang paling dalam itu, ya Allah, perjuangannya seperti ini ya, Iya. tapi masyarakat kok masih bewandel Iya. dengan yang namanya protokol kesehatan. Sampai ibu-ibu tadi itu tenaga nakes menyampaikan ke kami waktu sedang kita jemput itu, Pak, hari Minggu ini nanti kita ada serbuan di mana itu Surabaya, Pak, tepatnya itu di daerah ini Iya. butuh banyak. Sampai segitunya, Iya. Pak Ari, ya. Betul. Jadi itulah tentara itu kalau tugas itu adalah suatu kehormatan, dan betul, Pak. kebanggaan.
tentara juga manusia biasa, ya yang butuh istirahat. Tetapi terus terang pada saat penanganan pandemi kayak gini kita memang itu kita abaikan. Betul. Kita abaikan Keluarga diabaikan, demi Pak, ya. tugas ya, demi tugas dan demi masyarakat. Iya. Kalaupun ada yang masyarakat yang agak bandel atau apa itu, alhamdulillah selama di Sidoarjo ini ya nggak terlalu banyak. Ada pun juga ada tapi tidak terlalu banyak dan bisa kita sentuh mereka. Wajar Pak Heri, wajar kalau masyarakat tuh ada rasa kejenuhan ya, kejenuhan itu betul. wajar. Makanya kejenuhannya warga itu, masyarakat itu kita imbangi dengan kerja keras kita ya, bersama-sama TNI, Polri, Pemda semua kita bekerja keras untuk menekan supaya ya apa carane Iya. warga yang apa namanya dalam tanda kutip dia sudah stres Iya, menghadapi ini betul. segera terobati. Nah, ini sudah mulai terobatin mereka gitu. betul. Nah, sekarang tapi tetap kita tidak bisa berhenti. Iya. Kita harus salah satunya sekarang ini serbuan vaksinasi nggak kenal hari. Betul. Gitu. Sempat tadi dari tenaga medis yang menyampaikan ke kita, Pak, kita itu harus siap tempur loh, Pak. Kita tuh kalau ada panggilan gitu, ada sesuatu yang sekiranya darurat itu, baju itu kita sudah tidak memperhatikan lagi. Bahkan kita atasnya pakai apa, bawahnya seragam gitu ya sudah kita langsung. Saya itu sampai luar biasa ini teman-teman dari TNI, dari Kodim, dari semuanya yang sudah berupaya untuk menanggulangi pandemi yang ada di Indonesia. Pak, ini rasanya sih tidak tidak berlebihan kalau kami dari keluarga besar SMK Krian II memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Kodim, kepada TNI Angkatan Darat khususnya terkait penanganan COVID yang ada di Indonesia. Dan kami bangga, Pak, kami berterima kasih dan salut kepada bapak-bapak dan tenaga medis yang sudah berupaya, berusaha semaksimal mungkin untuk penanganan COVID di Indonesia. Mungkin kalau ada Pak ya, penghargaan yang bisa dalam artian itu sesuatu yang ada nilainya atau yang bisa kita berikan. Cuman Bapak tadi sudah menyampaikan bahwa ini itu tugas negara. Ini sesuatu pengabdian kita kepada nusa dan bangsa. Itu rasanya di hati dalam sekali, Pak. Dan saya merasa bahwa saya selaku pendidik juga merasa ini juga sih, Pak, terkait pembelajaran kalau daring itu banyak sekali, Pak, kelemahan-kelemahan yang kita hadapi. Salah satunya pembentukan karakter, Pak. Karena pembentukan karakter itu tidak bisa dilakukan secara daring. Mungkin mengenai pengetahuan, keterampilan mungkin masih bisa, Bapak, disampaikan secara daring. Tapi untuk yang namanya pembentukan karakter, menjadikan anak disiplin, menjadikan anak sopan kepada orang lain, itu kalau dilakukan secara daring tidak bisa. Maka dari itu kami mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak yang sudah berupaya semaksimal mungkin untuk penanganan COVID di Indonesia, khususnya di Sidoarjo. Ini support ini, Pak, dari mohon maaf, Pak, dari Bapak Bupati gimana, Pak? Supportnya gimana, Pak? Ya baik, bagus sangat mensupport ya, karena Pemda ya tidak akan mungkin bisa berjalan sendiri, Pak. Betul, Pak, ya. Jadi kalau tanpa diimbangi, tanpa dibantu, tanpa meminta bantuan ke kita. Betul. TNI, makanya tadi dari awal selalu saya bilang kita tidak ada ego sektoral, betul. dalam penanganan pandemi ini semuanya bersama-sama, mulai dari TNI, Polri, pemerintah daerah, dengan elemen masyarakat yang ada, LSM, apa semuanya, gitu ya. Jadi bersama-sama. Kita sikat, kita serbu semua, rame-rame. Ya. Berarti Sidoarjo ini guyup, Pak, ya? Oh iya. Guyup rukun, gitu, Pak, ya? Sidoarjo itu kompak. Alhamdulillah. Itu yang kita harapkan. Betul. Supaya, Pak, mungkin ini pesan-pesan terakhir, Pak, untuk mungkin pelajar atau mungkin untuk masyarakat yang belum vaksin, ini bagaimana, Pak? Gini, nanti akan kami sampaikan, ini mungkin melalui media sini bisa kami sampaikan,
mungkin masih ada beberapa yang masih merasa takut atau masih merasa minder untuk divaksin. Kami di Kodim 0816 Sidoarjo selagi masih ada dukungan vaksin, masih ada stok, kami akan support, kita akan bantu sekolah, mahasiswa maupun kampus ya, masih Maupun kampus, masyarakat, Pak, ya. masyarakat umum, lansia, kami akan all out untuk melaksanakan kegiatan vaksin ini supaya benar-benar terbentuk herd immunity yang diharapkan, supaya ke depan itu kita bisa mengendalikan COVID. Kita tetap berdampingan dengan COVID, tapi kita bisa mengendalikan. Dan ke depan nanti di tiap sekolahan akan kita dampingi Babinsa di tiap sekolahan untuk melakukan pengawasan pada saat mereka melaksanakan PTM. PTM, betul. Ya, jadi biar anak-anak itu tetap melaksanakan protokol kesehatan. Demikian Pak Heri. Siap, ya. Oke. Anak-anakku sekalian dimanapun anak-anak berada dan juga penonton YouTube-nya Skarida Channel atau SMK Krian 2 Channel, tadi penjelasannya sudah panjang lebar terkait penanganan COVID yang dilakukan sama Kodim 0816 Sidoarjo dan juga upaya-upaya yang sudah dilakukan. Informasi ini fakta, real, yang sudah dilakukan sama Kodim 0816 dan ini bukan hoax. Kalau tadi ada yang tanya A, B, C semua sudah dijawab sama beliaunya. Vaksin aman, vaksin halal, kalian jangan takut divaksin karena vaksin ini juga tidak mengurangi, dalam artian itu menanggulangi pandemi ini tidak akan bisa 100% gitu loh. Artinya bahwa dengan nanti anak-anak di vaksin itu kita masih tetap berdampingan dengan yang namanya virus COVID-19. Nah, sampai di sini acara Pagi-Pagi Yes pada pagi hari ini dan saya selaku pembawa acara mohon undur diri dan terima kasih Pak Ari atas waktunya. Semoga informasi yang diberikan bermanfaat. Dan anak-anakku sekalian perlu diingatkan sama Pak Eri bahwa PPDB di gelombang 1 sudah dibuka mulai dari tanggal 12 September 2021 dan berakhir di tanggal 31 Desember 2021. Dapatkan promo yang menarik, diskon uang pangkal 60%. Ayo yang daftar sudah banyak di gelombang 1, jangan sampai ketinggalan karena PPDB di gelombang 1 sudah dibuka. Ada jurusan Teknik Elektronika Industri, ada jurusan Multimedia, ada jurusan OTKP, Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran, ada jurusan TKR, Teknik Kendaraan Ringan Otomotif, dan yang terakhir adalah TBSM, Teknik dan Bisnis Sepeda Motor. Maka dari itu, ayo yang anak-anak SMP yang melihat acara kami, silakan segera datang daftar di Sekretariat PPDB SMK Krian 2 dari jam 8 sampai dengan jam 3 sore. Oke, terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan, yang anak-anak sudah lihat di acara Skarida Channel pada kesempatan ini. Saya selaku membaca undur diri dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Terima kasih Pak Ari.